Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasdina Semiring dengan NIM 240206014 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizky SPD IMPD yang telah mempercayakan tugas ini kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat yang bertemakan tentang integrasi keislaman pada kurikulum pendidikan nasional. Baik, sebelum masuk ke materi integrasi keislaman dalam kurikulum pendidikan nasional, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum itu sendiri? Nah, kurikulum itu merupakan seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar. Dapat disimpulkan, kurikulum itu merupakan rencana pembelajaran dalam suatu instansi pendidikan ataupun satuan pendidikan. Nah, apa saja sih yang menjadi konsep kurikulum? Di sini dapat kita lihat yang menjadi konsep dari kurikulum tersebut, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide, di mana kurikulum itu dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Yang kedua yaitu sebagai suatu rencana tertulis, merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang diwujudkan dalam bentuk dokumen yang memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Yang ketiga yaitu sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dan dilakukan dalam bentuk praktik pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu kurikulum sebagai suatu hasil, merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum, yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik. Selanjutnya di sini ada definisi dari integrasi. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi? Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan. Sedangkan integrasi keislaman merupakan pembauran antara ilmu dan Islam hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi keislaman dalam kurikulum pendidikan nasional bertujuan untuk menyeimbangkan pengembangan ilmu pengetahuan dengan nilai Islam, sehingga tercipta pendidikan yang holistik ataupun luas dan berorientasi pada pembentukan karakter. Selanjutnya di sini ada peran penting. Peran penting dari integrasi keislaman dalam kurikulum pendidikan nasional. Yang pertama yaitu membentuk karakter luhur. Kurikulum yang terintegrasi dengan keislaman bertujuan untuk membentuk karakter siswa dengan karakter luhur, seperti jujur, adil, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu meningkatkan moralitas. Integrasi nilai-nilai Islam membantu meningkatkan moralitas dan etika siswa dan mendorong perilaku terpuji, juga menghindari perbuatan tercela. Yang ketiga yaitu memperkuat identitas. Pendidikan yang berintegrasikan nilai-nilai Islam memperkuat identitas keislaman siswa, sekaligus menghargai keberagaman. Baik, selanjutnya di sini dapat kita lihat strategi pengembangan. Apa saja yang menjadi strategi pengembangan dalam integrasi keislaman dalam kurikulum pendidikan nasional ini? Yang pertama yaitu pengembangan bahan ajar, di mana dalam pengembangan bahan ajar ini membuat bahan ajar yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai mata pelajaran. Yang kedua yaitu pelatihan guru, memberikan pelatihan kepada guru agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi berkelanjutan,
yaitu melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau efektivitas implementasi integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum Islam. Selanjutnya yaitu contoh implementasi integrasi keislaman dalam kurikulum pendidikan nasional. Yang pertama yaitu pendidikan agama. Dapat kita lihat seperti sekarang ini pasti di setiap sekolah itu memiliki pendidikan agama, di mana mata pelajaran pendidikan agama itu merupakan wadah utama untuk mempelajari ajaran Islam secara mendalam. Dan yang kedua yaitu muatan lokal. Merumuskan nilai-nilai Islam dalam mata pelajaran muatan lokal seperti seni budaya dan bahasa daerah. Yang ketiga yaitu ekstrakurikuler. Pembinaan ekstrakurikuler berbasis Islam seperti tahfiz Quran dan pramuka. Nah, kemudian di sini tertera bahwa adanya tantangan dalam integrasi keislaman pada kurikulum pendidikan nasional. Yang pertama yaitu kurangnya kesiapan pendidik, di mana pendidik itu perlu mendapat pengembangan profesional untuk memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara efektif. Yang kedua yaitu perbedaan interpretasi. Perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai Islam dapat menjadi tantangan sehingga perlu dijembatani dengan komunikasi dan dialog terbuka. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan infrastruktur. Akses terhadap sumber belajar berbasis Islam seperti buku dan media pembelajaran yang masih terbatas di beberapa daerah, terutama di daerah-daerah pedalaman. Baik, mungkin hanya sampai sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.